Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang kita hormati, yang kita semua banggakan, kita teladani Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah Profesor Dr. Haji Hailami Firdaus. Tepuk tangan untuk beliau yang tadi sudah memberikan arahan luar biasa beserta seluruh jajaran pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah, Ketua Pembina Kador Fitriya Pak Ana, juga para pengurus yayasan, Ibu Kak Ajamili Kamalia, juga Kak Syifa Fauzia, dan Mas Rila yang saya hormati, serta yang saya hormati seorang cendekia yang tidak pernah berhenti jadi pembelajar dan terus menebarkan ilmunya, terus menjadi penggerak, Rektor Universitas Islam Asatiyah Profesor Dr. Masudi Ahmad SHMM, seluruh jajaran rektorat, dekanat, para dosen, sivitas akademika, dan yang saya banggakan para mahasiswa baru Universitas Islam Asatiyah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi adik-adik semua masuk menjadi mahasiswa. Yang mahasiswa baru acungkan tangan. Mahasiswa baru semua. Tepuk tangan buat Anda semua. Sudah pernah kuliah belum? Belum, namanya juga mahasiswa baru ya. Mahasiswa belum. Kalau boleh usul yang di sini boleh turun nggak biar teman-teman di belakang nggak ketutupan. Ya, nggak apa-apa, ambil tapi duduk dikit, agak membungkuk sedikit sehingga yang di belakang bisa leluasa. Nah, namanya kesetaraan memandang. Karena saya juga pengen ngomong lihat langsung kan, ini ada semua. Adik-adik semua, saya dapat tugas nih dari Bang Firdaus Hailami bicara tentang mahasiswa di kuliah perdana. Ini tugas yang besar sekali. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa baru itu cuma sekali. Habis ini Anda udah bukan baru lagi. Seumur hidup itu cuma sekarang. Kebaruan itu hanya hari ini. Bulan depan Anda kan bisa bilang baru lagi, ya sekarang ini. Karena itu semua yang sifatnya baru Anda harus manfaatkan gitu. Manfaatkan untuk bersiap ke depan. Pertama, Anda disebut sebagai mahasiswa baru. Jadi pegang catatan nggak sekarang? Pegang. Nyatetnya pakai apa nih? Pakai kertas atau pakai digital? Boleh kertas, boleh digital. Oke. Tapi ada yang bilang gini, Prof, kami nggak nyatet Pak, kami merekam. Ini abad 21 beneran nih, ini direkam. Nah, adik-adik semua yang sekarang jadi mahasiswa baru, adik-adik di berbagai tempat di dunia, kalau masuk kuliah, namanya itu bukan mahasiswa, tapi siswa. Hanya di Indonesia Anda dapat gelar maha atas kesiswaan Anda. Ya, boleh nggak anak SD dipanggil mahasiswa? SMP? SMA? Kuliah? Ya. Jadi Anda harus sadar bahwa status Anda itu sekarang menjadi seseorang yang mendapatkan label maha atas kesiswaan Anda. Ini periode yang merupakan periode emas di dalam perjalanan pembelajaran Anda.
Karena Anda sekarang berstatus sebagai mahasiswa. Harus beda dengan siswa biasa. Sadari itu sebagai tanggung jawab. Nah, kenapa di Indonesia dapat gelar maha atas kesiswaan? Karena yang bisa dapat kesempatan kuliah itu dahulu tidak banyak. Saat Republik ini merdeka, yang berstatus mahasiswa tidak lebih dari 200 orang. Sedikit sekali yang berstatus mahasiswa. Di masa itu yang bisa baca tulis tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia. 95% tidak bisa baca tulis. Diajak perang bisa, diajak bergerilya bisa, berani lawan penjajah berani, kasih selembar kertas suruh tulis nama nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bayangkan mahasiswa itu jumlah yang kecil yang elit. Nah, karena itu mereka dapat gelar maha atas kesiswaannya. Dan anak-anak muda yang menjadi mahasiswa adalah anak-anak muda yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan bangsanya dan masa depan bangsanya. Karena itu, mahasiswa Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, dikenal sebagai pembelajar pejuang. Jadi pesan saya yang pertama kepada dari semua, apalagi masuk di Universitas Islam Asafiyah, adik-adik harus menjadi mahasiswa pejuang, meneruskan tradisi perjuangan. Jangan jadi mahasiswa yang bukan pejuang, harus pejuang. Nomor satu, tanggung jawab sejarah itu menempel di pundak Anda. Adik-adik, di dalam perjalanannya, oh ya, nanti saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab. Jadi bersiap-siap yang mau tanya boleh nanti ajukan tangan. Oke? Boleh dipikirkan pertanyaan boleh sekarang. Kan kuliah kan? Kalau kuliah boleh tanya dong, ya kan? Nah, adik-adik semua, tanggung jawab sejarah ini perjalanan panjang. Dari mulai awal abad 20 di Jakarta sini ada pergerakan Budi Utomo, mahasiswa yang kuliah di Sofia, di Surabaya kuliahnya di NIAS. Mereka adalah mahasiswa kedokteran yang tidak memikirkan hanya menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang pejuang. Adik-adik tahu rumah sakit terbesar di Jakarta namanya apa? Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ini rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu diberi nama seorang dokter yang berjuang sejak masih mahasiswa. Dan tipe pejuang mahasiswa ini apa? Dia belajar, tentu rajin, apalagi pada masa itu belajar lebih sulit, bahannya terbatas, tapi dia memikirkan nasib bangsanya. Dan ketika kemudian lulus menjadi sarjana, dia tidak hanya mengejar kepentingan dirinya dan keluarganya, tapi dia berjuang untuk masyarakatnya. Suatu ketika di Malang sana ada wabah penyakit pes. Waktu itu masih ada wabah pes. Tidak ada orang berani masuk. Banyak dokter dan perawat tidak berani ke sana. Dan salah satu orang yang berani di sana menuntaskan wabah pes namanya Dr. Cipto. Dia tuntaskan pes di sana di saat orang tidak mau datang ke sana. Karena takut ketularan dan fatal kalau ketularan. Dia memilih untuk berada di sana. Dan ketika semua dikerjakan sampai di ujung, dia mendapatkan bintang dari Ratu Juliana di Belanda. Dan apa yang dikatakan, saya kembalikan bintang ini karena saya bekerja untuk nasib bangsa saya, bukan untuk penghargaan dari penjajah. Jadi saya tidak mau terima penghargaan dari yang menjajah bangsa saya. Itu mengirimkan pesan yang luar biasa.
Anda baca sejarah. Jadi pesan saya yang kedua, adik-adik, pelajari kisah pejuang-pejuang kita yang berlatar belakang terdidik mahasiswa. Karena itu pesan buat Anda. Ada salah seorang dokter. Dokter ini dokter pertama Betawi, namanya Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh itu orang Betawi pertama jadi dokter. Abdurrahman Saleh ini sekarang namanya jadi nama bandar udara di Malang. Kenapa? Karena beliau seorang terdidik sama-sama sekolah Islamnya, tetapi orang yang sangat pembelajar. Resminya dokter, tapi ahli mesin, ahli aeronautika, sambil ngurusin pesawat pun bisa. Dan dia ikut membereskan pesawat-pesawat awal pada masa perjuangan dulu. Walaupun resminya dokter, tapi dia berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu saya bertugas di Jakarta, itu jadi kami namakan rumah sakit terapung pertama, namanya Rumah Sakit Abdurrahman Saleh, memberi penghargaan pada orang Betawi pertama yang menjadi dokter. Ada di semua pesan saya yang kedua, Anda pelajari satu saja untuk menjadi referensi Anda, bahwa adik-adik ini meneruskan perjalanan sejarah panjang. Nah, lalu bagaimana ke depan? Dari masuk kuliah, saya mau tanya di sini. Rencana kuliah berapa tahun? Berapa tahun? Pakai tangan dah. Ini 3 atau 5. Coba saya melihat acung tangan semua. 5, 4, 3. Rata-rata 4 tahun. Tidak ada yang mau 3 tahun. Tinggal 3 ada sih. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Anda rencana lulus dengan IP berapa? Namanya juga rencana ya. Rencana bebas-bebas saja ya. Ada mikrofon? Ada ya. Coba saya mau dengar salah satu acungan tangan. Berapa rencana IP Anda dan kenapa? Yuk, acungan tangan. Siapa yang mau jawab? Tuh, kasih mikrofon ke sana. Yusuf. Ada berdiri yang acungan tangan berdiri. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjul Syafi'i dari Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam. Panggilannya? Syafi'i. Rencana kuliah berapa lama? IP berapa? Rencana kuliah normal aja Pak, 4 tahun. IP-nya? 3,8 kalau bisa Pak. Nah, oke. Makasih. Sampai. Oke, ada lagi yang perempuan sekarang. Ya, sana tuh. Kamu langsung maju berdiri langsung depan. Dia cepat. Langsung aja depan. Yuk. Yuk. Maju aja ke depan. Namanya siapa? Langsung aja nama. Nama saya Rosafidri. Panggilan? Caca. Oke. Dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Rencana IPK 4. Lulus? Yang normal aja 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Ya. Merasa Kasih. Ya. Dari semua ini ambisinya bagus-bagus ya. Memang lebih baik begitu. Yang berbahaya begini, berhasil meraih target sementara targetnya terlalu rendah. Itu bahaya. Lebih baik targetnya tinggi walaupun belum tentu tinggikan target itu. Anda tadi target 4, 3,8. Saya mau usul nih, adik-adik. Ketika Anda kuliah, ini kan Anda baru nih mahasiswa. Saya usul Anda aktif di dalam kelas,
dan aktif di luar kelas. Jangan hanya jadi mahasiswa yang di dalam kelas saja. Yang namanya saya dulu zaman kami kuliah itu namanya diktator. Kenapa? Kan hanya baca diktat saja. Karena jadi bacanya diktator. Tapi jadilah mahasiswa yang aktif di luar. Jadi dari sekarang Anda rencanakan, bila saya mau aktif di dalam kelas dan luar kelas, berapa bobot SKS yang saya harus ambil. Saya dulu ketika kuliah, kalau ditanya berapa SKS yang diambil per semester, saya jawab saya ambil 24 SKS, 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Sehingga kegiatan di luar kelas itu sebagai pembelajaran juga. Kenapa adik-adik? Ini saya ingin sampaikan. IP Anda yang tinggi akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan Anda, kemampuan berpikir kritis Anda, kemampuan komunikasi Anda, kemampuan untuk bekerja kelompok Anda. Itu yang menentukan di ruang wawancara. Tapi IP tinggi membuat Anda punya tiket dipanggil wawancara. Di ruang wawancara hal lain yang dibutuhkan. Tapi jangan dibalik, berarti nggak perlu IP tinggi. Enggak. Kalau IP-nya nggak tinggi, di wawancara pun nggak dipanggil. Tapi hanya dengan IP saja nggak cukup. Karena itu saya usul Anda kembangkan dua-duanya, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Ikut organisasi, apapun organisasi yang dalam kampus, insya Allah positif. Apapun organisasinya, ikut. Di dalam kelas Anda aktif belajar, ukurannya apa? IP. Nah, kalau saya boleh usul IP minimal, kalau tadi bagus IP-nya caranya 3,8, good. Kalau saya boleh usul, Anda cek beasiswa S2 minimal IP-nya berapa. Nah, itu IP minimal Anda nanti di situ. Kalau beasiswa itu syaratnya IP-nya 3,25, ya maka IP Anda harus di atas 3,25. Kalau minimalnya 3,5, ya Anda di atas 3,5. Tapi kalau syaratnya 3 saja, ya Anda di atas 3. Jadi jangan sampai IP Anda di bawah syarat dapat beasiswa S2, supaya kalau Anda mau meneruskan tidak terganggu dengan ini. Dulu waktu saya kuliah begitu. Saya nggak ngejar IP yang luar biasa tinggi. Yang penting apa? Yang penting kalau daftar beasiswa nggak ditolak karena IP. Nanti ketika Anda sudah bekerja, tidak ada lagi yang tanya IP-nya berapa. Yang tanya adalah produktivitas Anda, kepemimpinan Anda, karya Anda, apa yang Anda berikan dampaknya. Itu yang menentukan pada saat ini. IP hari ini baik untuk menunjukkan Anda kerja keras. Kenapa di situ? Tapi ingat minimal ini. Nah, waktu kuliah, tadi saya tanya waktu kuliah. Waktu kuliah ini bicarakan bersama dengan orang tua. Tapi intinya masa kuliah itu adalah masa pengembangan diri. Ini periode yang nggak bisa diulang. Nanti setelah Anda selesai kuliah, habis itu Anda nggak bisa balik lagi ke kampus mengulang masa ini. Ini betul-betul masa pengembangan. Pengembangan secara akademik, pengembangan secara kepemimpinan, pengembangan dan dalam aspek-aspek minat lainnya. Itu masa kuliah. Sesudah itu Anda bisa kerjakan. Jadi saya usul pada Anda semua, siapkan dengan serius pengembangan diri itu. Indikatornya apa? Indikator mahasiswa yang baik, mahasiswa yang sibuk, indikator mahasiswa yang tidak baik, mahasiswa yang nganggur. Jadi kalau Anda waktunya luang, berarti Anda bermasalah. Kalau Anda sibuk, berarti Anda mahasiswa yang baik. Kalau ada mahasiswa waktunya longgar, Anda sambil bayangkan, saya besok akan menemui masalah ketika saya sudah lewat masa mahasiswa. Tapi kalau hari ini Anda sibuk, pagi berangkat kuliah, siangnya aktivitas ini, aktivitas itu terlibat, Anda sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang produktif dan bermakna di masa yang akan datang. Jadi ada di
semua, saya usul mahasiswa ini masa pengembangan itu. Kenapa? Karena mahasiswa di Indonesia punya dua peran. Peran kekinian dan peran masa depan. Peran kekinian apa artinya? Anda bagian dari masyarakat, Anda bagian dari proses kehidupan berbangsa bernegara. Bila bangsa ini, bila negara ini terlihat melakukan hal-hal yang keliru, bila pemerintah misalnya melakukan hal yang keliru, maka mahasiswa harus bergerak dan meluruskan. Itu peran kekinian, mahasiswa boleh diam. Ini peran sejarah nih, peran kekinian. Yang kedua, peran masa depan. Anda dengan usia yang belia, maka Anda punya peran yang akan dimainkan di masa depan. Disitulah kenapa kompetensi menjadi penting, kepemimpinan menjadi penting, pengembangan diri menjadi penting untuk Anda perankan di masa depan. Nah, dua ini Anda harus tumbuhkan selama kuliah di sini. Jadi di perguruan tinggi ini adalah kesempatan. Di Universitas Islam Asyafi'iyah Anda harus aktif, Anda harus kembangkan diri. Nah, saya meneruskan yang disampaikan oleh Prof. Masduki tadi tentang kemampuan yang harus dimiliki. Kalau basicnya sudah dibahas banyak, pondasinya adalah iman, Islam, akhlak, itu pondasinya sudah dibahas, itu dipelajari dari mulai kecil. Sekarang ketika Anda kuliah, saya ingin tambahkan yang tadi disampaikan Prof. Masduki, 4K. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk bisa berkomunikasi, dan kemampuan untuk bisa kolaborasi. Ini 4. Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ini 4 ini disebut sebagai keterampilan abad 21. Adik-adik semua di sini tumbuhkan 4 ini. Serius tumbuhkan, apalagi yang kemampuan berpikir kritis. Benar-benar tumbuh kritis. Kalau di dalam kelas mendengarkan dosen bicara sambil mengkritisi, apa yang saya bisa tanyakan dengan kritis pada dosen saya. Sebelum masuk kelas Anda baca, mengkritisi apa yang Anda baca, diskusikan di kelas, sehingga kemampuan berpikir kritis itu akan selalu terasah dan tumbuh. Insya Allah nanti adik-adik kalau punya kemampuan berpikir kritis itu, Anda akan bisa berperan jauh lebih besar daripada sebaya Anda semua. Yang kedua, kemampuan kreatif. Kreatif itu mampu berpikir yang baru, mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak biasa ditanyakan. Kalau adik-adik terbiasa bertanya dan pertanyaan yang mendasar, insya Allah Anda akan muncul kreativitas. Misalnya, adik-adik kalau ngobrol bersama dengan sesama mahasiswa, kadang-kadang kita hanya tanya hal-hal yang tidak mendasar. Mengapa, pertanyaan, mengapa Universitas Islam Asyafi'iyah menuliskan seperti itu di sini, tempat berpadunya ilmu dan agama? Kenapa ya? Banyak dari mahasiswa baru masuk aja dan terima ini. Anda tanya kenapa ya? Lalu bertanya kepada dosen, bertanya kepada sama mahasiswa, lalu Anda akan nanti terpancing untuk satu kritis, dua kreatif. Bertanya hal-hal yang sudah tidak dipertanyakan. Saya pernah berikan analogi ekstrim. Kalau lagi ngobrol sama orang linguis, seperjalanan misalnya itu teman sebangku, tanya, mas, kenapa jarinya kok 5 ya? Terus yang ditanya pasti merasa ini belum sembuh nih. Masa jari 5 ditanyain? Kenapa? Karena kita sebagai sesama manusia sudah tidak lagi bertanya kenapa jarinya 5, kenapa hidungnya di depan,
Kenapa mata kita penuh dengan tanya? Nah itu membuat kita tanpa disadari terbiasa untuk menerima saja tanpa mempertanyakan. Biasakan untuk bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan. Di mana tempatnya? Di kampus. Kalau di kampus Anda boleh bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan. Kalau di luar kampus mungkin dimarahin sama orang lain. Tapi di kampus Anda boleh bertanya apa saja, karena di sini ada Sivitas Akademika yang memberikan kebebasan berpikir dengan bertanya. Nah, jadi kreatif, kritis. Yang ketiga, komunikatif. Kemampuan komunikasi merupakan kunci. Komunikasi itu sekarang mediumnya banyak sekali. Anda bisa pelajari. Kenapa komunikasi penting? Satu, untuk menyerap. Dua, untuk menyebar. Anda menyerap dan Anda menyebarkan. Lalu kolaborasi. Tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan sendirian. Semua harus dikerjakan sebagai kolaborasi, kerja bersama. Kerja bersama ini penting sekali. Kemampuan menghargai, menghormati, saling mengisi, itu mendasar sekali. Lalu teman-teman sekalian, saya titip Anda semua harus menguasai bahasa internasional, bukan bahasa asing. Bahasa apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Kalau bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita, itu bahasa asing. Kalau bahasa internasional, bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Anda pilih salah satu, Anda pelajari bahasa internasional. Untuk apa? Karena Anda hidup di 2021, di mana Anda harus tersambungkan dengan dunia. Lalu pesan terakhir, jadi semua di sini saya pesan Anda bikin riwayat hidup. Pernah bikin riwayat hidup? Coba acungkan tangan yang pernah bikin riwayat hidup. Yang tinggi. Anda bikin riwayat hidup. Saya usul Anda bikin, Pak Rektor, ini saya titip Pak Rektor, kalau boleh tugas Pak Rektor. Tugas mahasiswa baru membuat CV, membuat riwayat hidup. Tuliskan tahunnya di CV Anda 2044, bukan tahun ini, 2044. Anda bayangkan Anda berada di tahun 2044, oke? Lalu tuliskan di situ alamat rumah Anda. Tuliskan di situ apa yang Anda kerjakan. Misalnya, saya seorang ahli tafsir yang menguasai 4 bahasa, menghasilkan 8 buku, dan mengajar di 9 universitas, publikasi jurnal sekian puluh. Tulis. Tahunnya bukan tahun ini, tahun 2040. Jadi saya usul Anda nulis CV, tapi CV-nya bukan CV sekarang. Seakan-akan Anda menuliskan mimpi Anda 20 tahun yang akan datang. Gak usah dipublish CV-nya, simpan, tapi jadikan itu pegangan. Dengan cara begitu Anda akan menuliskan rencana masa depan. Nanti kalau Anda nulis CV, Anda tulis 2024 sampai 2028 mahasiswa Universitas Islam Azhabiyah. Tahun 28, tahun 32 apa? Tahun 32, 36 apa? 36, 40 apa? 40, 44 apa? Mendadak Anda menyusun rencana masa depan dan pikirkan kemampuan yang Anda miliki, kemampuan A, B, C, karena CV menceritakan itu semua, betul tidak? Jadi adik-adik, ini tugas. Kalau boleh setiap anak membuat 1 halaman, dan ini tugas kuliah perdana di Universitas Islam Azhabiyah. Ini jangan kumpulin dulu CV-nya, ya. Sekarang kalau ada yang mau tanya, boleh silakan. Panggilan Putih dari Fakultas Agama Islam, prodi Komunikasinya Ansor. Mohon petunjuknya agar kami sebagai Universitas Islam Azhabiyah agar dapat meningkatkan mentalitas dan kualitas kami sampai menjadi generasi unggul. Terima kasih Putih. Putih
Berdiri di sini ya, jangan turun ke belakang. Oke, berikutnya yang pakai kacamata, nomor 3. Ya. Bentar. Sabar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Tuhan. Siapa? Fawaz Turbani Fawaz. dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke. Dan tadi tiba-tiba waktu program India di Viboyo ada pembahasan tentang keadilan yang pemahaman saya tadi itu adalah memberikan hak pada yang lebih hak. Pertanyaannya adalah apakah sudah termasuk dari bentuk adil bagi ormas yang mendapatkan hak lebih, memandang karena mereka itu mayoritas? Maksudnya apa? Jangan sungkan nyebut nama. Mahasiswa jangan takut. Kami yang selaku muslim itu adalah al-Islamu yang mulai dilahirkan. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka dari itu memberikan indikasi kepada kita muslim itu harus bisa menguasai dalam semua sektor, terutama dalam sektor ekonomi. Makanya ada salah satu ormas muslim, mungkin dia itu karena mayoritas, diberikan hak lebih yang ditambah supaya bisa bersaing dengan tokoh-tokoh Cina di sana. Apakah ini sudah bisa dikatakan adil bagi yang minoritas? Ya. Oke. Selamat. Ya. Awas. Disebut. Yang perempuan kacamata nomor 3 di belakang. Ya, Anda. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rizka Diani dari Fakultas Kesehatan. Panggilannya Rizka. Saya lanjutan dari S1 Perawatan. Rizka. Ya, Rizka. Ya, betul. Bapak, kemudian saya kan melihat biografi Bapak ya, terdapat ada beberapa gerakan-gerakan, salah satunya ada gerakan kelas inspirasi kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana menerapkan gerakan kelas inspirasi di mahasiswa, tapi khususnya kayak saya kan ini lanjutan ya Pak, saya udah pernah D3, kemudian saya melanjutkan S1. Nah, gerakan kelas inspirasi itu bagaimana bisa diterapkan pada metode perkuliahan di kelas lanjutan. Kemudian boleh Pak kedua, saya kan karena lanjutannya Pak S1, terus background saya juga udah menikah, sudah punya anak. Nah, bagaimana kiatnya ya Pak? Karena kan sudah pada perspektif ketika sudah bekerja, kemudian melanjutkan S1 itu kadang hanya memandang ingin mendapatkan ijazah saja. Nah, bagaimana kita mengubah mindset itu supaya kita kuliah lanjutan ini bukan hanya mengejar ijazah, tetapi mendapatkan ilmu-ilmunya itu secara ikhlas gitu loh Pak. Jadi bukan hanya mengejar gelar, tapi mendapatkan ilmu seperti Bapak kan sudah sampai lanjut S2, S3 kan. Dan Ibu Ferry juga kan sama berkeluarga pun juga melanjutkan kuliah. Nah, itu bagaimana caranya Pak? Oke, sip. Ya, siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Anda yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Hadi dari Fakultas Hukum. Al-Hadi. Kami
tiap mahasiswa itu kata Bapak harus berpikir secara kritis. Tapi terkadang tidak semua mahasiswa itu berpikir secara kritis. Apa saja kan faktor yang menghambat kita sebagai mahasiswa tidak bisa berpikir secara kritis? Itu saja. Oke, dah. Ya, makasih. Nah sekalian, adik-adik semua, ini yang di sini Anda dapat kesempatan untuk bertanya pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan nanti saya datang lagi di sini, Anda bisa tanya. Tapi Anda sekarang boleh sama-sama ke sini. Berkumpul di sini semua. Kumpul semua di sini. Nggak apa? Kumpul semua di sini. Ya. Ini contoh yang namanya niat itu udah dicatat. Oke. Saya jawab dulu karena kendala waktu tidak mungkin semuanya. Dari semuanya ini ada pertanyaan berikutnya. Saya ingin sampaikan pertama, kalau Anda maju di sebuah forum, tujuan menyebutkan nama itu bukan mengatakan, tapi membuat orang yang mendengar tahu nama Anda. Oke, ingat-ingat ya. Anda akan ketemu seminar diskusi. Ketika Anda menyebut nama saya Ganis Baswedan. Oke, kesebut nggak? Kesebut. Orang yang dengerin tahu nggak? Enggak. Jadi nggak usah sebut nama saya Anies Baswedan. Nama saya Anis, supaya yang mendengarkan tahu dan seluruh audiens tahu. Itu pelajaran nomor 1. Ingat-ingat. Karena tujuan Anda bukan sekedar mengungkapkan nama, tapi buat Anda itu dikenal. Oke? Ingat-ingat ya. Karena kesempatan kuliah networking, Anda akan ketemu dengan pembicara. Ini Prof. Firdaus Dailami ini networknya banyak sekali. Prof. Mas Duki banyak sekali. Nanti banyak yang diundang ke sini. Sayang kalau Anda tidak tersambung dengan mereka. Pesan kedua, kalau boleh punya kartu nama. Pak, ini era digital. Iya betul, ini memang era digital. Tapi tolong Anda punya kartu nama. Ini kartu nama kayak gini. Walaupun era digital, nanti di belakang kartu namanya Anda tulis QR code-nya. Apa fungsi kartu nama ini? Anda ini kuliahnya di Jakarta, di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang jaringannya luas, akan banyak orang datang. Fungsi kartu ini bukan untuk Anda dikenal, tapi nih, saya misalnya datang ke sini, Pak Anies, kenalkan saya Fawas, ini kartu nama saya. Ketika saya terima kartu nama Fawas, maka saya harus memberikan kartu nama saya kepada Fawas. Itu etikanya networking begitu. Tapi kalau Fawas ketemu saya, Pak Anies, boleh nggak minta kartu nama? Nah, ini berarti pemula networking. Minta kartu nama itu pemula. Kalau networking yang advance nggak minta, tapi memberi. Karena itu Anda berikan kartu nama. Pak, ini kartu nama saya. Otomatis saya akan beri kartu. Habis itu Anda lihat ada nomornya nggak? Kalau nggak ada tanya, Pak Anies, boleh nggak saya dapat nomor kontak Bapak? Terus habis itu disapa. Sapa, kirim WA, kirim SMS, tapi jangan dikirimin tiap hari. Habis itu diblok Anda kalau kirim tiap hari. Mengganggu. Cukup Anda tersambungkan. Sebulan sekali bersapa, 3 bulan sekali bersapa. Itu namanya networking. Anda ada di Jakarta, rugi nggak dapat itu semua. Ini masa kuliah nggak bisa diulang loh. Ya, jadi pesen nih buat yang tanya nih. Oke, Anda sebutkan nama bukan sekedar mengungkapkan. Makanya saya selalu ulang tadi. Ulang nama panggilannya apa? Itulah nama yang akan diingat oleh si pembicara. Coba dari sekian ratus ada 10 anak ke depan. Dari 10 anak ada 5 dapat kesempatan bicara. Memang rugi kalau Anda nggak diingat namanya oleh pembicara. Betul tidak? Nah, sekarang baru saya jawab pertanyaan. Soal mentalitas, saya bagaimana menjaga mentalitas? Selalu mencoba berani. Ini yang adik-adik lakukan, yang berani maju ke depan, anak-anak yang punya mentalitas ekstra. Itu sebabnya saya minta pada berdiri di sini, adik-adik lihat nih wajah-wajahnya nih. Ini wajah-wajah tipe-tipe pemimpin masa depan. Oke? Ini yang pada berani maju ke depan. Tadi saya kasih perintah, yang mau tanya maju ke depan. Itu perlu keberanian deh. Saya di kursi duduk bangun nggak ya? Maju nggak ya? Saya punya pertanyaan, saya kerjakan nggak ya? Itu dilema yang ada di dalam kita.
Lalu ada 10 orang yang memilih, saya maju, saya ke depan. Udah sampai depan belum tentu dapat pertanyaan. Random itu dipilihnya. Tapi itu cara menumbuhkan. Sering-seringlah berani mencoba. Setiap berani mencoba, Anda ada penguatan atas kemampuan mental Anda menghadapi hal-hal baru selama perjalanan kuliah ini. Awas, tadi tanya soal ormas dan tambang. Saya usul Anda bikin paper soal ini. Jangan dijawab oleh Anies. Anda bikin paper soal ini. Kaji soal ini, plus minusnya apa, manfaat mudaratnya apa, implikasi sosialnya apa, implikasi politiknya apa, sejarahnya seperti apa. Jadikan paper itu sebagai kajian Anda terhadap kebijakan ini. Oke? Karena ini bukan untuk dijawab sekedar pro kon, tapi dijadikan sebagai bahan Anda untuk menulis secara kritis, melakukan riset dengan metode ilmiah yang benar, dan sampai pada kesimpulan. Mudah-mudahan nanti papernya bisa dipublish di salah satu jurnal. Ya? Rizka, gerakan kelas inspirasi. Gerakan kelas inspirasi itu adalah sebuah gerakan mengundang profesional yang sudah bekerja untuk kembali ke SD, SMP, SMA, dan menceritakan profesinya supaya jadi inspirasi. Kenapa itu dibutuhkan? Adik-adik semua, mimpi adalah fungsi dari pengetahuan. Fungsi itu artinya begini, yang Anda mimpikan adalah yang Anda ketahui. Kalau Anda tidak ketahui, Anda nggak punya memimpikan. Contoh, kalau seorang anak tidak pernah tahu apa itu astronot, maka dia tidak pernah bermimpi jadi astronot. Kenapa? Karena dia nggak tahu astronot. Karena itu kalau pengetahuannya diperluas, maka mimpinya jadi luas. Nah, siapa yang perluas mimpi? Yang perluas mimpi adalah kaum profesional ini. Saya ke kampung-kampung, di kampung-kampung di Jakarta, saya tanya kalau mau gede pada jadi apa? Hampir semua jawabannya anak-anak di kampung ini, mereka kepengen jadi orang, misalnya pengen jadi apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi supir taksi, pengen jadi satpol PP. Semua yang disebutkan adalah profesi yang berseragam. Semua yang berseragam. Jadi dia kepengen profesi-profesi berseragam, karena itu yang dia ketahui sebagai profesi. Yang tidak berseragam dia tidak tahu profesinya. Nah, dengan seperti itu, nah ini repot nih kalau mereka hanya tahu profesi orang-orang yang berseragam. Datangkan anak-anak yang tidak berseragam menjadi cerita tentang profesinya, sehingga wawasannya luas, mimpinya jadi tinggi. Ya. Itu ya jawabannya. Bagaimana diterapkan di metode pendidikan? Adik-adik undang saja yang sudah berhasil di bidang Anda untuk datang ke kelas. Minta dosennya untuk undangin supaya mereka menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan insya Allah nambah mimpi kita. Lalu bagaimana jangan hanya kejar ijazah, tapi belajar beneran. Oh ya, ijazah itu hanya kode, tapi sesungguhnya proses pembelajaran yang dibutuhkan. Jadi buat Rizka yang rajin, belajar beneran dan manfaatkan alat ini. Semua punya HP di sini. Ini alat bisa menyambungkan dengan masa depan. Tapi banyak dari kita yang menggunakan alat modern ini untuk malah melanggengkan hubungan tradisional masa lalu. Ya, berteman sama teman SD, teman SMP, teman SMA, teman sekampung. Ya kalau gitu nggak perlu HP canggih-canggih. Oke, kalau Anda punya HP ini, Anda harus tersambung dengan misalnya pusat-pusat penelitian terkemuka di bidang Anda, ahli-ahli terkemuka bidang Anda harus berteman dengan mereka. Rugi punya alat begini gak nyambung, sehingga jaringan Anda itu melampaui batas teritorial geografis. Di situ Anda belajar, dan setiap kali ada karya baru Anda dapat. Jadi gunakan alat ini untuk membangun masa depan, bukan merawat masa lalu saja. Banyak dari kita yang cuma merawat masa lalu, gitu ya. Kemudian tadi bagaimana tidak semua mahasiswa berpikir kritis? Ya, bukan hanya mahasiswa, banyak dari kita yang sudah sarjana pun belum berpikir kritis. Jadi Bahadi, tingkatkan itu. Usul saya, Anda pergi ke online,
Cari materi-materi untuk meningkatkan berpikir kritis. Tanyakan metode-metode untuk melakukan berpikir kritis. Adik-adik, saya mau tanya di sini, berapa yang sudah menggunakan AI? Acungkan tangan. Yang belum segera pakai. Kalau dulu kita tanya sama Google, sekarang tanya sama AI. Tanya bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Lalu Anda lihat step by step-nya. Ini era abad 21. Ini contoh, dulu saya mengelola program Indonesia Mengajar, Pak. Itu pernah beberapa kali dalam saya sosialisasi, ada peserta yang tanya begini, Pak Anies, apa syarat menjadi pengajar muda? Apa syarat ikut Indonesia Mengajar? Lalu jawaban saya, Anda tidak usah ikut program Indonesia Mengajar. Kenapa? Karena pertanyaan Anda bisa dijawab di Google. Nggak perlu tanya sama saya. Tapi kalau pertanyaan Anda, kenapa harus di bawah usia 25? Kenapa penempatannya di pelosok? Nah, itu baru saya jawab. Sama. Anda mau berpikir kritis, Anda memanfaatkan alat yang ada di depan Anda itu. Ini di depan Anda, ini aplikasinya. Untuk Anda jawab dan tumbuhkan kemampuan berpikir kritis, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, Prof. Helami, saya sudah jawab pertanyaannya, saya tuntaskan sudah pekerjaan saya, tugaskan di sini. Sekarang yang mahasiswa yang tanya silakan maju ke depan saya. Maju ke depan. Mana Bu? Nah, saya mau beri buku satu-satu. Tambahan 3 belum datang. Ini bukunya udah ditandatanganin. Nanti yang tanda tangan ini nyusul aja. Maju lagi. Teman-teman sekalian, pengen nggak dapat buku ini? Pengen nggak? Pengen dapat buku ini? Mau? Nah, gini, kenapa tadi nggak tanya? Kenapa nggak tanya tadi? Nih. Kalau sebelum saya bicara saya umumkan, yang tanya dapat buku, kira-kira pada tanya semua? Karena mau tanya atau dapat buku? Nah, ini pelajaran penting nih. Di dalam hidup Anda akan selalu ketemu kesempatan. Tapi Anda tidak tahu hikmah apa di balik kesempatan itu. Anda tidak tahu. Saya cuma bilang siapa yang mau tanya, silakan pada tanya. Nggak tahu tuh bahwa nanti akan dapat buku. Teman-teman, jangan pernah, pelajaran penting nih, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang dibukakan di depan Anda. Ambil kesempatan itu. Dapat kesempatan tanya, ambil. Dapat kesempatan naturalisasi, ambil. Dapat kesempatan ikut dosen, ambil. Dapat kesempatan jalan sisa, ambil. Apapun ambil dulu. Habis itu nanti Anda akan dapat A, B, C, D, E. Nah, ini pelajaran. Jadi saya tidak mau menjadikan ini sekedar pembagian buku, bukan. Ini pelajaran nih. Dalam perjalanan hidup Anda akan ketemu dengan situasi seperti ini. Terus-menerus. Nah, ber-13 ini adalah orang-orang yang memilih mengambil kesempatan yang disediakan. Oke?
Karena itu tadi saya bilang, ini contoh-contoh nih potensi pemimpin masa depan nih. Sekarang yang di sini belakang, coba tadi saya maju ya, coba saya ke depan. Nah nanti kalau ada acara berikutnya rame-rame ada maju, rame-rame ada ke depan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Jadi boleh kembali lagi ke belakang. Tepuk tangan buat mereka yang sudah maju. Nah, jadi Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Ibu Ketua Pembina, dan semua saja yang saya hormati, alhamdulillah tugas sudah saya tunaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan kita semua di sini. Satu catatan penting bahwa setiap yang kita jalani kita ambil hikmahnya. Dari setiap pengalaman yang kita ambil, setiap perjalanan kita ambil hikmahnya. Dengan begitu nanti jadi pengalaman yang bermanfaat buat kita semua. Selamat menempuh masa perguruan tinggi. Selamat mengarungi jalan sebagai mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang membanggakan, jadilah mahasiswa yang punya catatan rekam jejak kemahasiswaannya dengan gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari teman-teman mahasiswa beli terus yang sangat mulia kepada baik, sekali lagi kita beri terus yang mulia kepada langsung Dekan Rektor untuk diabadikan. Mungkin agak rapetan kali ya Bapak Ibu, miring biar dapat semua. Gua lapis enak. Baik, sekali lagi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan telah menyampaikan orasi ilmiah pada pagi hari ini. Sungguh ini sangat memberi manfaat pada teman-teman mahasiswa baru untuk bekal ke depan sebagai Anda untuk studi di Universitas Syafi'i. Sekali lagi mohon berdiri dan beri aplaus kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah masih bilang pada siang hari ini. Teman-teman mahasiswa, kita masih ada acara itu pelantikan mahasiswa baru oleh Rektor. Pak, boleh Bang? Boleh nggak? Tadi langsung jalan Bang. Para saudara, mari kita dengarkan lagu himne Universitas Islam Asy-Syafi'i. Kasih jalan dong, maaf dong. Maaf. Kasih jalan ya, kasih jalan. Silakan untuk beliau kembali. Jalan. Makasih Bang. Jangan lupa